pada Ustaz Jawari. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-khabithatu lil khabithin, al-khabithatu lil khabithin, wal khabithuna lil khabithat, wat thayyibatu lit thayyibin, wat thayyibuna lit thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, lahum maghfiratun wa ajrun karim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini masih dibangunkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat. Insya Allah bukan saja sehat, tapi sehat dalam bimbingan Allah, yang itu semua berakibat kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah, mulai bangun tidur tadi jam berapa, penjalanan bangun semuanya, sampai saat ini kita sudah merajut berbagai macam amal ibadah pada Allah SWT. Semoga diberi kesempatan tutup sampai nanti sore, dan bisa mengisi dengan baik untuk beribadah kepada Allah SWT. Salawat serta salam jangan lupa untuk terus kita mintakan kepada Allah. Semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ibadah beliau. Jamaah subuh rahmatullah. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang bimbingan dari Allah lewat Rasulullah yang telah diterang-terangkan oleh para ulama, para kiai, para ustadz sampai pada kita, tentang bagaimana merajut keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah itu merupakan cita-cita semua orang. Kabeh wong pengen, ya, semua orang ingin agar keluarganya itu benar-benar menjadi keluarga yang mendapatkan karunia Allah SWT, sehingga tercipta suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Ini terbukti ketika ada satu acara pernikahan itu, ketika ada yang mendoakan untuk temanten itu, semoga keluarga yang baru terbentuk benar-benar mendapatkan barokah dari Allah, bisa tercipta, terbangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mengaminkan berapa orang, ya, yang hadir semua, hampir semuanya mengaminkan, amin, ya, semua. Ini menunjukkan bahwa harapan untuk terciptanya keluarga yang sakinah ini benar-benar ada pada setiap orang itu. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terutama untuk remaja-remaja ya, yang belum terlanjur menikah. Nah, yang tua bagaimana? Yang tua ya nanti bisa menyesuaikan diri. Yang sudah terlanjur menikah, apalagi sudah terlanjur tua gitu ya, merajutnya gimana ya? Kita lihat nanti bersama-sama. Ya, jamaah subuh rahimakumullah, sakinah itu apa sebenarnya? Ini sering kita mendengar dan kita berharap semoga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kita harus mengetahui dulu sakinah itu apa sebenarnya. Dalam bahasa Arab, kata sakinah itu terkandung arti yang pertama tenang, yang kedua terhormat, tenang, terhormat.
yang ketiga aman. Ini. Yang keempat merasa dilindungi. Merasa dilindungi. Yang kelima penuh kasih sayang. Yang keenam mantap dan memperoleh pembelaan. Itu pengertian secara bahasa. Ini sakinah itu ternyata mengandung makna banyak sekali. Tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Ini. Namun penggunaan kata sakinah dalam kehidupan atau bahkan dalam doa yang disampaikan oleh kita ini sebenarnya diambil dari Al-Quran, dari surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang sudah sangat populer bagi kita. Litaskunu ilaiha, berasal dari kata litaskunu ilaiha, jadi berkaitan dengan perjodohan. Ini. Salah satu dari ayat Allah, salah satu dari bukti kekuasaan Allah, yaitu Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan berjodoh-jodoh, dijodohkan. Allah menciptakan makhluknya, bukan hanya manusia ya, yang berjodoh-jodoh ternyata bukan hanya makhluknya, bukan hanya manusia, tapi Allah menciptakan makhluk hidup, baik itu berupa flora, tumbuhan ya, fauna, hewan, dan juga manusia. Itu Allah menciptakan dengan jodohnya, tidak sendiri-sendiri. Nah, dalam penciptaan perjodohan ini khususnya bagi manusia, agar satu merasa tentram, merasa tenang, merasa dilindungi dan sebagainya, seperti pengertian bahasa tadi, terhadap yang lain. Jadi kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami. Jadi litaskunu ilaihi, agar, jadi jodohkan tadi agar salah satu merasa tentram, merasa tenang ini terhadap yang lainnya. Ini. Suami juga menjadi lebih tenang, istri juga menjadi lebih tenang. Ini penjelasan dari ayat 21 dari surat Ar-Rum. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya, ini diharapkan itu, semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, jadi merasakan keamanan, merasakan ketentraman, mendapatkan perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya, dan juga paling pokok adalah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarga sakinah itu maksudnya seperti itu. Nah, kita berharap semuanya keluarga kita itu menjadi keluarga yang semua anggota keluarganya, orang guru bapak itu, orang guru ibu itu, orang guru anak itu, semua anggota keluarganya itu merasakan adanya cinta kasih satu dengan yang lain. Ini merasakan keamanan dalam keluarga, itu benar-benar menjadikan rasa aman, tentram, ini merasakan adanya perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian dari rahmat, sakinah. Ini ada sakinah, mawaddah. Mawaddah apa itu mawaddah? Ini napa Bu mawaddah Bu? Sakinah, mawaddah. Mawaddah adalah jenis cinta yang membara. Mawaddah itu cinta yang membara, yang menggebu-gebu, penuh dengan kasih sayang terhadap lawan jenisnya. Ini zuyyina linnasi hubbus syahawat, hubbu, cinta yang menggebu-gebu. Ini itu mawaddah. Bisa dikatakan mawaddah ini
adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang terhadap lawan jenisnya. Ini, jadi dalam diri pasangan, dalam keluarga itu benar-benar memiliki rasa cinta yang amat terhadap lawan jenisnya itu, yang memang itu sudah diberikan oleh Allah SWT dengan kalimat zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan terbangun betul itu di dalam diri setiap anggota keluarga. Nah, dan luar biasa, setiap makhluk Allah, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah diberikan sifat ini, mawaddah ini. Kita lihat bagaimana binatang itu, hewan-hewan itu terhadap lawan jenisnya bagaimana. Nah, manusia terlebih bisa kita rasakan sendiri. Ini setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu dikaruni dengan sifat mawaddah ini. Mawaddah adalah cinta yang lebih condong pada material, seperti karena kecantikannya atau karena ketampanannya, karena postur tubuhnya, karena harta bendanya, kekayaan yang dia milikinya, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah materi, fisik. Ini mawaddah. Rahmah ini adalah jenis cinta kasih yang kita harapkan semuanya memiliki rahmah, bahkan sampai berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita berharap min ladunka rahmah, kita ini berharap agar Allah memberikan kepada kita apa? Sifat rahmah, agar kita setiap diri ini memiliki pribadi yang rahmah, yang kasih sayang. Maka doa ini sangat bagus. Surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bayangkan kalau seorang suami berdoa dengan kalimat ini dikabulkan oleh Allah, sehingga dalam diri suami itu memiliki sifat rahmah. Seorang istri juga berdoa seperti itu. Ibu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Imannya tetap teguh dalam hatinya, tidak berbelok lagi. Kemudian Allah melimpahkan dari sisinya rahmat dalam hati kita. Jadi Allah memberikan dalam hati kita itu rahmat. Anak-anak juga berdoa seperti itu, sehingga dalam satu keluarga semuanya berdoa memohon kepada Allah SWT diberikan keteguhan iman. Setelah Allah memberikan hidayah agar tidak dibalikkan lagi menjadi orang yang malas, orang yang keset, orang yang ingkar. Dan kita berharap semoga Allah melimpahkan, menganugerahkan pada diri kita itu rahmat. Jadi monggo, ini doa ini sangat penting. Kalau dikabulkan oleh Allah, bapaknya memiliki sifat rahmah, ibu memiliki sifat rahmah, anak-anaknya memiliki sifat rahmah, penuh dengan kasih sayang. Apa bedanya dengan sakinah tadi? Sakinah mawaddah. Rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap untuk berkorban. Jadi rasa cinta kasih yang dibarengi dengan siap untuk berkorban. Siap untuk berkorban. Berkorban bagi siapa? Berkorban bagi anggota keluarganya. Suami dilandasi dengan cinta kasih yang luar biasa, siap untuk berkorban demi membahagiakan. Wujudnya bisa macam-macam, bisa menafkahi, bisa melayani, melindungi pada setiap anggota keluarga yang dicintai. Bapak memiliki sikap seperti itu, ibu sikapnya seperti itu, anak-anak juga memiliki sikap seperti itu terhadap yang dicintainya. Selalu ia berusaha
dengan sepenuhnya siap untuk berkorban. Siap untuk berkorban. Jadi kalau dalam suami istri dalam satu rumah tangga membangun rumah tangga kok maunya dilayani saja, tidak siap untuk melayani, ini akan ketimpang nanti ya. Akan sangat sukar untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Jadi seorang suami harus siap untuk berkorban bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Demikian sebaliknya, istri juga seperti itu. Ini karena cintanya kepada anggota keluarga, maka siap untuk berkorban. Rahmat lebih condong pada sifat qalbiyah. Rahmat itu lebih condong kepada qalbiyah, cinta, tetapi lebih condong kepada masalah hati. Ini. Atau juga disebut suasana batin. Ini, cinta yang lebih mengutamakan, lebih kuat pada suasana batin yang terimplementasikan, jadi akhirnya terwujud pada kasih sayang. Ini rahmah. Ini bayangkan Bapak Ibu, adik-adik, jika seorang suami karena memiliki rasa akan kewajibannya melakukan berbagai macam aktivitas untuk bisa memenuhi tugasnya, menafkahi keluarganya, bekerja pagi sampai sore, bahkan mungkin sampai malam, sampai ke rumah badannya sudah capek. Ternyata di rumah nih, seorang istri yang di rumah tadi sedang mendapatkan ujian sakit badannya, sedang tidak enak. Tanpa sepengetahuan suami, karena tadi ditinggal pergi, kondisinya sehat-sehat saja, baik-baik saja. Setelah bekerja seharian, pulang, mau istirahat, ternyata yang di rumah sedang sakit, sukar untuk tidur. Ini. Kemudian setelah suami sampai di rumah, istri yang mengalami kecapean, sukar tidur itu minta untuk dipijiti. Aku reso turu, tolong pijitono sih. Padahal seorang suami tadi pagi sampai malam bekerja, capek, sampai di rumah pengen istirahat. Apalagi dalam perjalanannya mengalami gangguan, motornya mungkin macet dan sebagainya, harus nuntun motor. Sampai di rumah menemukan istri kondisi seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Coba bayangkan kalau kemudian suami dengan senang hati memijit kakinya istri sehingga istri rasa nyaman, kemudian bisa tidur. Setelah itu kita juga tidur, seorang suami juga tidur, pagi harinya bangun tidur kemudian menceritakan keadaannya kepada istri. Kalau semalam sebenarnya pulang kerja itu motornya macet di sana, nggak ada bengkel, terpaksa saya harus nuntun sana sampai ke rumah, nuntun sampai ke rumah. Ini kira-kira seorang istri yang tadi malam suaminya datang minta dipijeti, setelah mengetahui ternyata suaminya seperti itu, apa yang terjadi dalam diri seorang istri? Ini pripun Bu kira-kira Bu? Panjenengan capek minta dipijeti, mergo nak ra dipijeti ra iso turu. Ternyata yang disuruh mijeti itu ternyata lebih capek, barusan mengalami gangguan motornya, nuntun motor sampai di rumah, kesel banget. Ning teko omah kok ijek gelem mijeti. Apa yang muncul dalam hati ibu-ibu? Insya Allah bapak-bapak, seorang istri setelah tahu seperti itu, maka cinta kasihnya akan menjadi semakin kuat. Melihat pengorbanan seorang suami yang seperti itu, ternyata tidak mengeluh sama sekali ketika saya minta dipijiti, kok ternyata juga dipijiti dan tidak menyampaikan keluhan apapun. Insya Allah seorang istri akan menjadi semakin kuat cintanya kepada suami.
Nah, ini yang akan terbangun insya Allah saling berkorban, satu dengan yang lain berani berkorban, itu rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi cinta kasih yang mendalam yang dibarengi dengan sikap berani berkorban. Demi siapa? Demi kebahagiaan orang-orang yang dicintai. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama kali, maaf saya ulang ini, sifat rahmat ini akan muncul manakala niatan pertama kali untuk menikah adalah karena satu, melaksanakan perintah Allah. Jadi nikah itu adalah perintah Allah. Maka saya sering kalau memberikan ular-ular manten, tak tanya dulu mantennya, Mas, kowe kok nikahi sing ngakon sapa, saya gitu. Biasanya diakoni jawabnya dulu, Mas, kok nikah sing ngakon sapa? Jawabnya usah rata-rata rek, mboten enten sing ngakon gitu. Lah karepe sapa? Karep kula dhewe kan begitu. Enggak, harus kita luruskan bahwa kita nikah itu sebenarnya dalam melaksanakan perintah Allah. Memang Allah memerintahkan kita untuk menikah kan itu. Laksanakan. Nikah itu adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi lengkap sudah. Niatan kita nikah itu karena melaksanakan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka begitu terlaksana angkah tuka wa zawwasuka, kemudian dijawab dengan qabiltu nikah wa tazwija dan seterusnya, itu menjadi ibadah, dapat pahala dari Allah SWT. Nih, satu ibadah yang menyenangkan dan insya Allah pahalanya sangat besar. Ini jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi tujuan utama. Jadi insya Allah sifat rahmah itu akan muncul sejak awal. Maka ini nanti menjadi langkah pertama yang mestinya cara bagaimana kita untuk menggapai keluarga yang sakinah, itu akan menjadi langkah pertama mesti yang ini. Jamaah subuh rahimakumullah, ini baru pengertian mengenai sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, terus ciri-ciri keluarga yang sakinah itu yang kayak apa ini? Ciri-ciri keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi menurut hadis Rasulullah SAW, pilar keluarga sakinah itu ada 4. Pilar keluarga sakinah itu ada 4. Nih, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin. Jika Allah menghendaki suatu keluarga itu baik, maka yang pertama faqahahum fiddin, akan difahamkan mereka itu terhadap agamanya. Nih, akan difahamkan terhadap agamanya. Maksudnya apa? Insya Allah oleh Allah SWT dalam hati anggota keluarga itu diberi kecenderungan, diberikan kesenangan untuk bisa mempelajari agama, dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Faqahahum fiddin. Ini. Jadi satu keluarga kalau memang atau memiliki sifat, memiliki kecenderungan, memiliki kesenangan untuk belajar agama, untuk memahami agama, ini merupakan satu pertanda insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini. Nah, kita syukuri, kita sendiri ini kita lihat. Ini. Banyak sekali masyarakat di lingkungan kita, banyak sekali. Ini. Namun yang rajin untuk memahami agama itu tidak banyak, Bapak. Yang sholat banyak, yang puasa banyak, tapi yang mau memahami agama itu sedikit, tidak banyak. Sehingga kita temukan banyak orang sholat sak masjid podo-podo oleh sholat, tapi warna-warna macamnya, cara mengangkat tangannya
Ada berbagai macam cara rukuknya, berbagai macam cara sujudnya, posisi tangan, posisi kaki ketika sujud, aneka macam. Bahkan ada seorang yang ketika sujud itu, sujud pertama dengan sujud kedua berbeda. Ini menunjukkan bahwa kurang dalam memahami agama. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, melihat Rasulullah sholat itu yang dilihat apanya kira-kira, Mas? Napa nih? Apakah hatinya? Gak mungkin kita melihat hatinya. Yang kan kita lihat sholat dari Rasulullah itu adalah kaifiyahnya, tata caranya. Maka perlu kita ini untuk memahami, untuk mengetahui sholat Rasul pito tidak lain dengan cara kita belajar. Nah ternyata sedikit sekali orang Islam, orang yang juga sholat, orang yang juga puasa, tetapi sedikit sekali belajarnya. Bagaimana akan bisa sholat dengan baik? Bagaimana akan memiliki kecintaan terhadap agama dengan baik? Ini. Dan kita lihat benar ini dalam kondisi di saat-saat ini sedikit sekali orang Islam yang mau memahami agama. Padahal menurut Rasulullah SAW itu pilar pertama untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Faqahahum fiddin. Maka kita syukuri kondisi yang Allah berikan pada kita. Kita diberikan kecenderungan, diberikan kesenangan, meskipun pagi-pagi saatnya masih orang ngantuk, tapi kita ini diberi kekuatan oleh Allah untuk lebih bisa memahami agama. Ini pilar yang pertama. Ini. Yang kedua, wa waqqara saghiruhum kabirahum. Ini. Yang muda ini, menghormati yang tua, yang muda, anak-anak di sini dalam hal ini adalah anak-anak. Dalam rumah tangga itu anak-anaknya memiliki sifat menghormati pada yang tua. Ini. Wa waqqara saghiruhum kabirahum. Anak-anaknya menghormati orang tuanya. Bagaimana kira-kira perasaan hati orang tua kalau anak-anaknya hormat pada yang tua? Ketika mau minta sesuatu dengan kalimat yang baik, tidak langsung minta, tetapi dengan kalimat-kalimat yang mengantarkan itu baik. Nih, maaf Bapak Ibu, ada uang enggak? Kalau anak-anak mau bertanya, mau minta uang kepada bapak ibunya dengan pertanyaan seperti itu, maaf Bapak Ibu, ada uang enggak? Nah untuk apa? Kan ini di sekolahan ada kegiatan ini, jadi harus membeli ini, membeli ini, membeli ini. Oh ya, ya nanti dicarikan. Insya Allah kalau memang untuk kepentingan sekolah dan itu harus, ya nanti Bapak usahakan. Insya Allah. Ini bagaimana kalau yang muda, anak-anaknya seperti itu, kemudian setelah kita usahakan, kita berikan, ternyata anak mengucapkan, alhamdulillah, terima kasih Bapak. Dengan ucapan terima kasih saja kita senang sekali, apalagi kalau bisa mengucapkan jazakallah khairan. Orang tua pasti akan senang sekali, Bapak Ibu. Ini. Nah itu bagaimana bisa seperti itu? Ya tentu saja dari bapak ibunya yang melatihnya. Ya, ternyata ada peluang bapak ibu untuk bisa melatih ke sana. Dan saya alhamdulillah saat ini kebetulan cucu saya baru mulai masuk sekolah di TK, sekolah TK Bapak. Saya itu terkadang iri dengan guru-guru TK itu. Piye carane mulang kok iso itu. Guru TK itu menangan loh Pak. Menangan loh. Kalau sudah disekolahkan tuh bapak ibu era kanggu, sing minggu kabeh saka gurune itu.
Tapi hebatnya gimana? Ketika dalam perkembangan itu menyenangkan sekali. Ternyata begitu diberi, loh Mbak kok nggak mengucapkan terima kasih? Kita minta untuk diambilkan sesuatu. Begitu diambilkan kita diam saja. Anak tidak terima dia. Loh Mbak kok nggak ucapkan terima kasih sih? Gitu. Oh iya makasih, jazakallah khairan ya. Senang sekali. Apalagi kalau dibarengi dengan yang tua pun juga menyayangi yang muda. Ini. Jadi dalam keluarga itu, keluarga yang sakinah itu antara ditandai dengan satu, anggota keluarganya memiliki kecenderungan terhadap pemahaman agama, untuk semangat untuk belajar itu tinggi. Yang kedua, anak-anaknya menghormati pada orang tuanya. Ditambah lagi yang tua juga menyayangi yang muda. Yang tua menyayangi yang muda. Kalau sudah penuh, yang pertama itu anak-anaknya hormat pada yang tua sayang kepada yang muda, ini insya Allah akan imbal balik. Karena sayangnya orang tua kepada anak, akibatnya anak hormat kepada yang tua dan sebaliknya. Nah, maka itu semua adalah tergantung pada kita. Yang ketiga, Allah menganugerahkan rizki terhadap keluarga itu tercukupi kebutuhannya. Itu sudah menjadi janji Allah. Janji Allah. Jadi kalau kita lihat, kita cocokkan di surat Al-Baqarah ayat 152 itu, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Dalam penjelasan oleh para mufassir sebutkan, fadhkuruni, ingatnya seorang hamba kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu zikirnya seorang hamba kepada Allah SWT. Al-Qurkum, kalau kamu sudah ingat kepadaku, zikir kepadaku, Al-Qurkum, maka aku juga akan ingat kepada kalian. Nah, ingatnya Allah kepada kita adalah mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Jangan salah loh ya dalam memahaminya. Allah akan mencukupi semua kebutuhan hidup kita, itu janji Allah, dan insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Allah nggak pernah mengingkari janjinya, asal kita telah menunaikan tugas kita, yaitu untuk mengingat Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Maaf Bapak Ibu, adik-adik, mencukupi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Kalau kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan kita ini terlalu tinggi, keinginan kita, yang pengen dua iki, padahal itu sesuatu yang mungkin tidak perlu. Itu bukan kebutuhan. Nyun sewu, kita punya keinginan bisa membeli mobil, sampai saat ini belum terpenuhi. Jangan menyalahkan ayat itu. Kenapa? Karena memiliki mobil itu bukan kebutuhan hidup. Kalaupun kita akan bepergian tanpa memiliki mobil pun bisa naik kendaraan umum, sehingga itu bukan kebutuhan hidup. Tapi itu adalah keinginan. Kita ingin memiliki sepatu yang bagus, tapi sampai saat ini kok belum terpenuhi. Ya, itu keinginan. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu insya Allah akan dipenuhi oleh Allah SWT. Nah, dengan kita senantiasa zikir kepada Allah SWT. Ini. Jadi kalau dalam satu keluarga sudah memiliki sifat seperti itu, janjinya Allah akan terpenuhi juga. Yang keempat, Allah akan menampakkan kepada orang itu kesalahan-kesalahannya. Maaf Bapak Ibu, menampakkan kesalahan bukan berarti membuka aibnya. Setiap orang kita kan punya kesalahan itu.
Allah menutupi aib kita sehingga tidak diketahui orang lain. Tapi yang dimaksud di sini pilar yang keempat dalam keluarga sakinah itu, Allah akan menampakkan kesalahannya. Maksudnya Allah akan mengingatkan pada hati kita, pada diri kita, bahwa itu satu kesalahan yang sudah kita lakukan itu adalah kesalahan. Jadi Allah akan menyadarkan bahwa yang kita lakukan itu salah. Ini Allah ingin agar keluarga itu tidak, bahasa Jawa ini kelantur dalam kesalahan. Maka Allah mengingatkan pada anggota keluarga itu akan kesalahannya. Ini bukan dibuka di masyarakat, Allah membuka aib kita, bukan. Tapi yang dimaksud dengan Allah akan menampakkan kesalahannya itu kepada yang bersangkutan, diberi kesadaran bahwa yang ia lakukan itu adalah salah. Apalagi ada orang atau ada keluarga yang menegurnya, mengingatkannya, Pak kok gitu toh, apa itu nggak salah misalnya. Jadi seorang istri juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, evaluasi. Mungkin Allah itu yang memberikan, menggerakkan pada hati istri untuk mengingatkan suaminya, Pak kok gitu, apa itu nggak salah seperti itu. Iya ya. Kemudian menyadari, kemudian akhirnya beristighfar. Ini istighfar, minta ampun kepada Allah. Tidak mengulang lagi. Ini karena kasih sayang Allah SWT terhadap keluarga itu, Allah mengingatkan bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan, jangan diulang lagi, jangan diteruskan lagi. Ini. Jadi ada 4 pilar yang menurut Rasulullah SAW yang mesti harus diusahakan dalam satu keluarga. Yang kedua, ini ciri-ciri keluarga sakinah yang kedua. Suami istri bisa berperan sebagaimana fungsinya. Seorang suami berperan sebagaimana fungsinya seorang suami, istri juga berperan sebagaimana fungsinya seorang istri. Ini terutama yang angkatan muda ini juga harus diingat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam satu potongan ayat di surat Al-Baqarah 187. Ayatnya panjang, tapi di sana ada yang satu kalimat yang sangat bagus. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini kedudukan dari suami istri disebutkan di situ. Hunna libasul lakum. Istri-istrimu itu adalah pakaianmu. Wa antum, dan kalian suami-suami itu libasul lahun, pakaian dari seorang istri, pakaian dari istrimu. Jadi suami istri itu digambarkan oleh Allah SWT sebagai pakaian satu dengan yang lainnya. Suami adalah pakaiannya istri, istri adalah pakaiannya suami. Dalam hal ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita bisa berperan sebagai pakaian. Suami adalah pakaian istri, istri pakaian suami. Di mana fungsi pakaian itu, fungsi pokok pakaian itu disebutkan oleh Allah SWT itu ada 3. Allah yang menyebutkan. Ini, ya bani Adam, wahai manusia, anak turunnya Adam. Qad anzalna alaikum libasan, sungguh telah aku turunkan untuk kalian semua pakaian. Yuwari sawatikum warisan. Yang pertama adalah untuk menutup aurat. Pakaian itu menutup aurat. Ini. Kecuali menutup aurat, pakaian itu secara fisik juga bisa melindungi diri dari panas, dari dingin, dan dari gangguan fisik yang lainnya dari lingkungan kita. Sedangkan yang ketiga, fungsi pakaian itu sebagai risa, perhiasan, pepaes bahasa Jawa ini. Jadi fungsi pakaian itu yang saya ulangi, yang pertama yuwari sawatikum, untuk menutup aurat.
menutup aurat. Diutamakan ini, yang menutup aurat itu diletakkan di depan. Yuwari sawatikum, warisa, dan juga untuk berhias. Namun di sisi lain pakaian juga berfungsi untuk melindungi diri dari panas, dari dingin dan sebagainya. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan rumah tangga agar suasana menenteramkan? Ingat Bapak Ibu, setiap orang itu mesti punya kekurangan. Istri juga punya kekurangan karena manusia, suami juga punya kekurangan. Ada aib yang terjadi pada istri, ada aib yang terjadi pada suami. Nah, suami istri ini saling menutup aib itu. Nih, jika memang mengetahui suaminya itu memiliki aib, ya, ditutup, dilindungi, jangan malah dibuka di tempat umum. Ini yang biasanya dalam hal ini yang biasa sok bocor bapak-bapak, apa yang punya kebiasaan cerita neng wedangan itu terkadang sok ngobrol tanpa disadari, menyampaikan aib dari istrinya, menyampaikan aib dari istrinya dengan bahasa mungkin kelakarnya itu. Ini yang katanya pengen ditukarkan, pengen dijolke. Lah ngopo to dijolke? Oh, nganyelke kok misalnya begitu. Akhirnya menceritakan macam-macam. Itu bukan ciri seorang suami yang baik. Ini suami yang baik bisa menyimpan rahasia istrinya. Istri yang baik juga demikian, bisa menyimpan rahasia suaminya. Bukan dibeberkan di masyarakat. Orang diceritakan yang PKK, orang diceritakan yang hik, macam-macam. Pokoknya itu benar-benar dilindungi. Bahkan terhadap keluarga sendiri pun tidak dibuka. Kepada anak-anaknya tidak dibuka. Tapi saling mengingatkan. Ini saling mengingatkan. Karena ditutup tadi agar nggak diketahui orang lain, tapi yang bersangkutan juga diingatkan. Ini bahwa itu tidak baik. Ini monggo, ini benar-benar harus dilakukan. Ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk berhias. Pakaian itu untuk berhias sehingga tampil lebih wibawa, lebih terhormat. Ini di masyarakat itu keluarga kita menjadi orang yang dihormati, orang yang wibawa. Nih, jadi kita niatkan bahwa saya sebagai seorang istri keluar di masyarakat itu bagaimana saya bisa menjaga wibawa suami saya. Ini. Karena sudah menjadi adat di tempat kita, begitu seorang wanita itu menikah dengan seorang pria, namanya langsung ganti. Ganti mboten Bu? Sampai Pak RT di tempat saya itu nggak tahu ketika ada paket datang. Ada paket datang itu namanya tertulis di situ Liswati. Oh itu RT 2 RW 8. Bener RT-nya bener mriki. Ini kok mboten ngertos nggih kula nggih. Nggak tahu ternyata. Kenapa? Setiap hari nggak pernah dipanggil dengan nama Liswati. Panggilannya adalah Bu Jawari, kan begitu. Oh, Bu Jawari toh nak nguat kula ngertos ngaten. Ini artinya apa? Seorang istri itu sampai seperti itu, mengorbankan namanya sendiri pun hilang gitu. Yang dibawa adalah nama suami. Tapi juga harus ingat, karena keluar ke masyarakat itu yang dibawa nama suami, sehingga seluk beluk tutur kata muno munini istri di masyarakat itu otomatis akan membawa nama suami. Apakah seorang istri itu menjadikan suaminya terhormat atau terhina di masyarakat itu sangat menentukan. Karena panggilan hariannya itu sudah memakai panggilan nama suaminya gitu. Ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kadang kan sebagai untuk gojekan potenanan itu saya nggak tahu bahwa dandan neng jopo itu ora oleh kan gitu. Nah neng omah malah dasteran, neng jopo dandan itu mesti kanggo bojone dhewe kan gitu, untuk suaminya sendiri. Loh, memang ibu-ibu kalau keluar rumah dandan dengan baik, berpakaian dengan rapi, apakah itu bukan untuk suaminya? Untuk suaminya bukan Bu?
Itu untuk kehormatan suaminya juga. Coba seorang istri sudah dikenal ini ibu siapa itu, keluar di rumah kok pakaiannya sak-sae, yang jatuh martabatnya siapa? Suami. Jadi jangan menyalahkan jika ada seorang istri keluar rumah kok dandan, itu justru untuk mengangkat harga diri seorang suami, bukan untuk menjatuhkan. Akhirnya kan ibu keluar rumah kok ya pakai pakaian, anaknya saya nggak terima itu. Jadi nggak salah kalau ibu itu juga keluar rumah kok berpakaian yang rapi, berhias yang bagus, kerudungnya karo kelambine itu ya disesuaikan, itu orang akan melihat itu. Apalagi ketika keluar tanya dulu pada suaminya, iki cocok ora ini Pak, kudung karo kelambiku cocok ora misalnya. Kalau seorang suami mengapresiasi, berbahagialah keluar dari rumah itu dalam keadaan sudah mendapatkan apresiasi dari suami, pakaiannya sudah cocok bagus ini. Namun yang dimaksud tidak boleh dandan keluar itu adalah dandan yang memiliki tujuan untuk memancing orang lain, itu bukan. Kalau memang keluar rumah tadi tujuannya untuk mengangkat harkat, martabat, kewibawaan suami, ya itu harus dilakukan. Karena apa? Bisa menjatuhkan martabat seorang suami. Maka saya juga minta kepada istri saya, anak-anak saya, ini saya tanya, sebenarnya ini istri saya tanya, kowe gelem dadi bidadariku ning surga ora sih? Bu, kowe gelem dadi bidadariku ning surga apa ora? Jawabnya mau. Kalau mau, tolong dongakno. Burung tentu aku iso mlebu surga. Dongakno ben aku iso mlebu surga. Engko bareng-bareng mlebu surga karo kowe. Mula aku bantunen. Nah, saya minta tolong dibantu. Bantunen aku. Ketika tampil di masyarakat itu begini. Anak-anak saya minta tolong Bapak dibantu. Ben iso mlebu surga. Bareng-bareng gitu. Bantunya apa anak? Ya menyesuaikan diri. Bapakku pendak dinane gaweane apa? Kowe tampil di masyarakat itu menyesuaikan dengan posisi bapak. Itu namanya tampil di masyarakat, membawa atau mengangkat harkat atau martabat dari suami atau bapaknya. Tentu saja ini sebaliknya bapak juga bersikap seperti itu, anak-anak juga bersikap seperti itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, suami istri dan semua anggota keluarga hendaknya bisa menempatkan diri pada posisinya, terutama suami terhadap istri, istri terhadap suami, yang disebut ayat tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini yang ketiga. Oh, ternyata waktunya sudah habis ya. Suami istri hendaknya menunaikan kewajiban dengan dasar menggapai ridha Allah. Suami melaksanakan kewajibannya, istri melaksanakan kewajibannya, satu tujuannya ya sama, itu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah keluarga benar-benar akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Jadi tujuannya saja jelas kok. Nanti insya Allah ini beberapa ciri, belum sampai pada kiat untuk menggapainya. Ciri-cirinya masih banyak. Bagaimana ciri-ciri ini kita bawa ke rumah kita masing-masing, kita lihat adakah ciri-ciri tersebut di keluarga kita. Terutama yang pertama tadi poinnya, menurut Rasulullah tadi, anggota keluarga memiliki kesenangan untuk lebih memahami, lebih mendalami agama. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak kita temukan orang Islam yang tidak suka dengan syariat Islam. Orang Islam kok orang seneng karo Islami, itu luar biasa sekarang ini. Kenapa? Karena memang nggak mendalami itu. Orang Islam banyak yang tidak menyukai dengan Islamnya sendiri, bahkan yang ringan saja. Sudah ngaji berkali-kali, ikut ngaji, dikatakan sop yang pertama ini lebih utama bagi bapak-bapak, sop kedua, ya kedua, ketiga dan seterusnya, lebih utama yang di depan. Tapi ketika datang Jumatan, datang duluan, lungguin yang
buri senden cagak-cagak niki. Gitu. Padahal sudah tahu yang paling depan adalah yang paling utama, tapi kenapa datang duluan kok memilih di belakang? Berarti kan nggak mau dengan syariatnya itu. Syariatnya menetapkan seperti itu. Bahkan ketika khotib sudah naik pun, bapak-bapak yang masih di belakang monggo maju untuk mengisi saf depan lebih dahulu. Tetap nggak bergeming dari situ. Nah, itu menunjukkan bagaimana dengan syariatnya. Ini insya Allah yang mesti kita evaluasi bersama. Demikian Bapak Ibu, insya Allah nanti akan disambung nanti di waktu yang lainnya sampai pada kiat menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini sudah waktu syuruk dan bisa dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat untuk syuruk, dan kemudian insya Allah nanti baru dilanjutkan aktivitas yang lain. Insya Allah kita bersama-sama berusaha untuk menggapai karunia Allah yang lebih besar. Selagi masih Allah berikan waktu, masih berikan kesempatan kita ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Dari saya banyak salah dan kurangnya, mohon untuk ikhlaskan. Semoga dengan keikhlasan Bapak Ibu Allah akan mengampuni kita bersama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.